Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Senantiasa kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan karunia serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah, taufik serta maunahnya kepada kita. Kemudian kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW yang merupakan panutan kita, yang merupakan qudwah kita, uswatun hasanah kita, sehingga sampai pada hari kiamat kelak, sampai di akhirat kelak, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul uzmah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, saya akan menyampaikan ayat yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan umat manusia pada saat ini, yaitu bagaimana hubungan kita hablum minallah, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita perkuat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua adalah hubungan kita dengan manusia. Bagaimana hubungan kita terhadap sesama? Karena manusia tidak terlepas dari yang namanya makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bagaimana yang lemah, bagaimana yang kuat membantu yang lemah, bagaimana yang kaya membantu yang miskin. Itulah namanya bagaimana kita bersedekah, berzakat, berinfak untuk membantu sesama kita, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Dua hubungan inilah di dalam Al-Qur'an tentang salat dengan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Karena konsekuensinya adalah kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala rusak, kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala jauh, maka otomatis hubungan kita dengan manusia akan lebih jauh dan akan lebih rusak. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, kemudian kita menunaikan zakat. Inilah dua hal yang hubungan kita yang tidak bisa terpisah. Kalau hanya kita mengambil sholatnya kita, bagaimana hubungan kita dengan sesama? Kalau kita hanya mengambil zakatnya, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau toh misalnya kita mengambil zakatnya saja, menolong sesama kita saja, akan tetapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kita lakukan, maka sama halnya kita diibaratkan mengisi ember yang bocor. Bagaimana ketika ember yang bocor itu diisi air, maka dia tidak akan penuh. Itulah ibaratnya orang-orang yang senantiasa berbuat baik
menolong sesamanya, mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya setiap saat. Akan tetapi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala rusak, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala jauh, maka kita diibaratkan sebagai ember yang bocor diisi air. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang memang yang mesti harus kita pikirkan bersama. Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Apatah lagi di bulan Ramadan ini, bagaimana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, mengharapkan maghfirah, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Di dalam surah Al-Mulk ayat 2 dijelaskan bahwa Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling terbaik amalnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling terbaik amalnya? Bukan yang paling banyak amalnya, bukan orang yang paling banyak kebaikannya, tetapi ahsanu amala. Kenapa bukan yang paling banyak? Dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kenapa bukan yang paling banyak tetapi ahsanu amala? Yaitu orang yang ihdinas siratal mustaqim. Orang yang senantiasa meskipun sedikit amalan yang dilakukan, tetapi dia istiqomah, maka itulah diibaratkan seperti ahsanu amala, yaitu amalan yang paling terbaik, dikerjakan dengan istiqomah, kemudian kita bersungguh-sungguh mengharapkan ampunan, kemudian bersungguh-sungguh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah azanallahu wa yakum, marilah kita berlomba-lomba untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Saya kira ini yang sempat kami bawakan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Sekali lagi, marilah kita berlomba-lomba meraih pahala dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.